Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dari mahasiswa PGSD angkatan 2022. Nah, kali ini saya akan mengadakan kegiatan talkshow. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber saya yang ada di samping saya. Boleh saya perkenalkan diri atau kakak sendiri yang mau perkenalkan? Oke, mungkin boleh saya perkenalkan sendiri, nggak apa-apa? Oh iya kak, silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Faisa Adira, biasa dipanggil Faisa. Kebetulan saya juga sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah, saat ini sedang semester 8 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, hanya itu juga, saat ini juga saya juga sedang bekerja sebagai salah satu guru BK di Sekolah Madrasah Asia Mualimat Cabang Makassar. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Baik, nah itu dari perkenalan dari kakak, namanya kakak Faisa. Nah, untuk itu kita akan melakukan sharing bareng bersama kakak Faisa. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kakak. Apakah boleh kak? Oke. Itu pertanyaan pertama itu saya akan menanyakan tema talkshow kita hari ini yaitu pendidikan bukan sambil kerja bukan penghalang selama kamu ingin berkorban. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada kakak yaitu apa motivasi kakak untuk memutuskan kuliah sambil kerja? Oke, saya langsung jawab ya. Apa motivasi saya untuk kuliah sambil bekerja? Yang pertama itu sebagai mahasiswa tentu saja jenjang karir setelah berkuliah saya pikirkan di awal. Saya pikir gimana ya kalau misalnya saya sembari setelah kuliah saya nanti akan nganggur dan lain sebagainya. Maka dari itu sembari saya masih berkuliah saya juga cari relasi, cari tempat di mana saya bisa dapat pekerjaan, di mana saya dapat pengalaman-pengalaman baru ya. Meskipun mungkin dikatakan sebagai guru honor, tapi di situ saya cari tahu pengalaman-pengalaman dulu terkait bagaimana kondisi lapangan saat di sekolah seperti itu. Dan ternyata pada saat saya terjun di lapangan saat sedang bersekolah, mengajar di sekolah tersebut, ya saya mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman baru dan juga terkadang beberapa teori yang saya dapatkan di kampus itu ada yang sejalan sama kondisi real di sekolah, kadang juga ada yang berbeda kayak gitu. Mungkin yang ingin saya tanyakan kakak, kalau kuliah sambil kerja itu karena apakah kakak bagaimana bisa membagi waktu kakak kuliah sambil kerja? Karena sebagian orang kak kayak susah gitu kak membagi waktunya. Oke, mungkin sejalan ya dengan tema kita bahwa pendidikan dan pekerjaan itu ya kita harus berkorban kayak gitu. Nah, bagaimana cara saya membagi waktu ya tentu saja bagaimana saya pintar-pintarnya memposisikan diri saya. Misalnya nih, kalau saya jam mengajarnya misalnya harus di sekolah jam 7 sampai sekian, misalnya jam 11 atau 12, apalagi kan kayak misalnya BK itu dia punya jam khusus juga di sekolah namanya BK klasikal. Dia punya jam itu 40 sampai 45 menit. Nah, ketika di jam itu mengharuskan saya hadir di sekolah, ya saya ke sekolah dulu. Kalau misalnya saya harus di kampus, ya harus di kampus dulu. Karena terkadang kita juga sebagai di satu sisi tanggung jawab kita bekerja, di sisi lain juga tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, ya saya memposisikan diri di mana saya lebih perlu dibutuhkan gitu. Kalau misalnya memang di perkuliahan saya tidak bisa izin sama sekali, ya saya tidak akan ambil dulu. Saya coba izin di sekolah, bilang, "Oke Bapak Ibu, saya saat ini harus ada di sekolah, mungkin praktik atau apa kayak gitu." Dan alhamdulillahnya dari pihak sekolah juga memahami kalau saya ini sebenarnya berkuliah. Dan juga ketika saya juga menyampaikan di dosen terkait bagaimana saya sedang di sekolah, dosen juga alhamdulillah mengizinkan. Jadi intinya gitu, setiap kita mau berkorban hanya saja mungkin kita perlu ekstra dari kakak itu aja sih. Baik kak, jadi kakak ini bisa membagi waktunya. Jadi dan saya ingin tanyakan lagi kak, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi selama kuliah sambil bekerja gitu kak? Oke, tantangan terbesarnya itu ke diri saya sendiri. Kenapa ke diri saya sendiri? Di situ saya harus bisa bagi waktu saya yang ya tentu saja kalau misalnya kita sambil bekerja, yang awalnya kan kalau kuliah pasti banyak tugasnya, dan di sisi lain juga saya punya pekerjaan yang
ada pekerjaan yang kayak kerjaan siswa misalnya yang harus saya periksa, tugas dari dosen yang juga harus diselesaikan, dan di situ menjadi tantangan untuk saya bagaimana tugas sebelum deadline itu harus selesai dan bagaimana pekerjaan saya di sekolah juga tuntas. Itu yang menjadi tantangan buat saya. Itu sih. Baik Kak, jadi pertanyaan saya selanjutnya untuk Kakak itu, menurut Kakak apa saja pengorbanan yang harus dilakukan demi bisa menjalani kuliah sambil bekerja? Pengorbanannya itu yang pertama kali itu waktu pastinya. Kenapa waktu? Ya saya harus mengorbankan waktu saya yang misalnya nih kalau kita berkuliah saja mungkin kita bisa dapat tidur siang atau bisa tidur pagi kalau tidak ada kelas dan lain sebagainya, tapi karena saya tahu saya sedang mengajar, ya udah saya harus bangun pagi yang dimana mungkin saya bisa tidurnya lebih banyak, tapi ketika saya memilih untuk berkuliah sama kerja, ya kadang selesai pekerjaan di sekolah pulangnya jam 5 sore atau jam berapa, ternyata ada tugas kuliah lagi yang harus diselesaikan. Jadi pengorbanannya sih tuh ke waktu sih gitu. Jadi bagaimana cara saya ya kurang jam tidurnya lah istilahnya, dan itu memang sebuah hal yang harus dipilih. Tapi kan Kak, kalau kuliah sambil kerja kan kadang kita Kak, karena kayak gitu Kak. Jadi saya ingin tanyakan lagi, bagaimana Kakak bisa semangat dalam menghadapi kuliah sambil bekerja begitu Kak? Oke, karena saya sebagai seorang muslim ya, tentu saja bagaimana saya mengatasi hal itu ketika saya tahu bahwa di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah yang sepenggal ayatnya itu mengatakan seperti ini, la yukallifullaha illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan saya tahu bahwa pilihan yang saya pilih ini pasti saya mampu jalaninya gitu, karena kan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi seberat apapun jalannya, sesusah apapun jalannya, ya saya tahu Allah pasti tidak pernah salah menitipkan amanah kepada saya. Walaupun di awal saya rasa berat, saya rasa sulit, ya saya tahu bahwa ya saya adalah manusia, saya adalah proses bertumbuh. Bagaimana cara saya bisa kuat lagi mengatasi down, ya satu-satunya cerita ke Allah kayak gitu, atau sharing ke teman-teman, minta bagaimana sih saya ini, bagaimana harus menyikapi ini. Karena ya sebagai manusia pasti wajar lah kalau kita punya rasa sedih, rasa kesal, capek, kecewa, apalagi sebagai mahasiswa BK itu yang diajari tentang validasi emosi. Nah disitu saya juga mengelola, saat ini saya sedang capek, oke kalau saya lagi capek karena memang pekerjaan lagi banyak-banyaknya, lagi hektik-hektiknya, jadi ya memang saya harus ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi Kakak kita harus tetap semangat ya Kak, meskipun kayak banyak kayak kita hampir down, tapi kita harus tetap semangat gitu ya Kak, kayak menjalani hidup. Kayak sedikit lagi, saya juga kadang berpikir seperti ini, terkadang hal yang saya lakukan adalah hal yang orang lain inginkan kayak gitu. Kadang saya berpikir capek deh kuliah sambil kerja dan lain sebagainya, tapi banyak loh ternyata orang di luar sana kayak menginginkan, pengen banget bisa kerja, pengen banget bisa ini, dibanding saya terus menerus berfokus pada keluhan saya berfokus bagaimana cara saya ya udah atasi saja masalah ini. Saya berfokus bagaimana penyelesaian masalahnya, bukan bagaimana masalah itu gitu. Tapi apakah Kakak sambil menjalani semua ini ada Kakak hampir menyerah atau Kakak tetap bertahan di posisi itu Kak? Oke, untuk hal ini tentu saja saya tetap bertahan. Karena apa? Saya sangat paham dengan sebuah kalimat bahwa tiap kali kamu gagal, disitulah kamu akan belajar. Contoh sederhananya, ketika kamu masih kecil, kalau kamu tidak pernah jatuh pada saat belajar berjalan, bagaimana cara kamu mau berjalan, gitu kan? Dari kamu jatuh, akhirnya kamu lebih kuat untuk, oh iya, cara saya berjalan memang seperti ini, proses jatuh bangun ada. Tapi dari saya belajar bahwa, oh ketika saya gagal, oh mungkin saya perlu lebih perhatikan lagi diri saya di sini, lebih perhatikan lagi gini. Jadi saya berfokus pada kekurangan saya itu bagaimana dia jadi kelebihan, bukan bagaimana kekurangan itu menjadi alasan saya untuk menutup diri, alasan saya untuk mengurung diri, tidak. Tapi dari kekurangan itu bagaimana cara saya untuk mempower diri saya jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi menyerah itu bukan pilihan, karena setiap pilihan yang sudah kita pilih tentu saja ada resikonya, dan resikonya ya kita tanggung. Baik Kak. Jadi
apa pengalaman kakak selama kuliah sambil bekerja gitu kan? Apakah ada pengalaman yang menarik atau pengalaman yang menyenangkan gitu kan? Oke, kalau untuk hal itu banyak sekali sih sebenarnya. Dari sana itu kan saya sebagai mahasiswa BK ya, yang konselor itu, saya biasa dapatin kasus-kasus siswa yang di luar nalar kayak gitu. Yang di luar nalarnya kayak misal kasus-kasus perceraian orang tua, kasus-kasus mereka yang belum tuntas sama dirinya, kasus-kasus pergaulan bebas. Saya banyak temukan hal itu, dan dari sana saya belajar, oh ternyata sebagai orang tua kita perlu mendidik anak kita terlebih dahulu. Kita perlu bimbing mereka karena terkadang tidak semua hal yang ada di bangku kuliah itu justru lebih banyak pada saat kita turun di lapangan. Kadang kita pikir, oh teori di bangku kuliah itu begini-begini. Pada saat kita turun di lapangan, kadang berbeda, bahkan tidak sama-sama sekali. Kadang juga saya mendapatkan hal-hal baru kayak, oh ada loh ternyata hal ini yang tidak pernah dibahas di kampus kayak gitu. Dan bersyukurnya juga ketika hal itu saya temui di lapangan, dosennya saya tanyakan dan beliau mau sharing kayak, oh ada loh dek seperti ini, ada begini. Jadi saya dapat pengalaman pelajaran baru sih terkait hal itu. Jadi banyak hal-hal yang membuat saya lebih kayak prepare sebagai mahasiswa, prepare sebagai melihat siswa bagaimana, prepare sebagai mana diri saya nanti jadi orang tua. Karena dari sana saya lihat, oh ternyata begini loh ketika kita punya anak yang dari orang tua yang belum tuntas juga sama dirinya gitu. Pokoknya banyak sekali lah pelajaran pengalaman yang berbeda kita dapat. Wah, ternyata banyak pengalamannya yang kakak Nur Faiza ini dapatkan selama kuliah sambil bekerja. Nah, untuk itu apa motivasi kakak buat teman-teman yang kuliah sambil bekerja? Apakah ada motivasi untuk teman-teman? Mungkin motivasi saya yang tadi saya katakan bahwa ketika kamu capek untuk memilih kuliah sambil bekerja, tapi kamu harus sadar dan paham bahwa hal yang paling sangat kamu inginkan justru adalah orang yang paling sangat juga inginkan. Kadang misalnya kamu menginginkan sekali bekerja dan orang lain juga di sana bekerja, tapi tidak semua orang dapat rezeki seperti kamu ya. Bisa saja kamu yang dapat kerja, temanmu belum. Bisa saja kamu udah dapat pengalaman baru, temanmu belum. Dan ketika kamu ingin mengeluh, ingin menyerah, ternyata banyak loh di luar sana yang orang lain juga inginkan, orang lain juga harapkan kayak gitu. Jadi setiap pilihan yang kamu lakukan, yang kamu pilih, ya kamu harus siap dengan resikonya. Kamu harus mempertimbangkan bagaimana sih kedepannya kalau saya sudah ambil ini, bagaimana sih kedepannya kalau saya sudah ini. Ketika kamu capek, udah kasih jeda, nafas dulu kayak oke, nggak apa-apa gitu. Setelah itu ya udah kamu melangkah lagi, karena berhenti itu bukan solusi, apalagi kamu kembali pada jalur yang sudah kamu lalui. Karena hidup itu berjalan ke depan, setiap manusia pasti punya masalahnya sendiri, dan setiap manusia pasti punya jalan. Jadi seberat apapun kamu menjalaninya, pasti kamu bisa. Itu tadi. Wow, luar biasa ya dari motivasi kakak Nur Faiza. Semoga kita dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan motivasi yang apa yang kakak Nur Faiza sampaikan. Nah, untuk itu mungkin cukup ya kak untuk kegiatan taksul kita pada hari ini. Nah, semoga taksul ini memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.